Selamat pagi, siang, sore, atau malam para pecinta sepeda di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari atau akan melihat cara tips membersihkan rantai sepeda. Bisa dilihat di sini, rantai sepeda saya sudah kotor sekali, sudah hitam. Memang luar biasa ini, hitamnya udah tebal. Nah, di sini bisa dilihat sepedanya, sepeda MTB. Caranya nanti bisa diterapkan untuk sepeda MTB, RB, seri, sepeda apa aja, yang penting ada rantainya, guys. Sekarang yang perlu kita siapkan sebelum memulai membersihkan adalah kain lap. Paling tidak ada 3 di sini, karena sebagian nanti akan digunakan untuk membungkus rotor, sikat gigi, sabun colek, alat pembersih rantai, bisa dibeli online ini, sabun cair untuk biasa dipakai cuci piringnya, ember dan air, serta sikat. Nah, sekarang kita mulai. Yang pasti posisinya untuk sepeda diposisikan agar rodanya bisa diputar seperti ini. Nah, oke. Nah, guys, langkah pertama kalau saya membersihkan rantai sepeda adalah membersihkan sprocketnya terlebih dahulu, karena saat rantainya diputar dia akan melewati sprocket. Kalau sprocketnya belum bersih, cenderung rantainya akan kotor lagi. Nah, sebelum membersihkan sprocket, karena di sini pasti ada minyak-minyak, rotor itu harus kita lindungi terlebih dahulu, karena kalau rotor terkena minyak itu akan dol ya, jadi suka bunyi-bunyi dan susah untuk membersihkannya. Oke, sekarang kita mulai bungkus. Oke, kita bungkus rotornya. Nah, bisa dilihat sekarang kita sudah aman untuk membersihkan sprocket dengan sikat, karena rotornya sudah terbungkus dengan baik. Oke, sekarang kita mulai bersihkan. Kita ambil sabun coleknya, kita colek, kita taruhkan di sini. Oke, dah. Nah, ini kalian saya campur lagi sama sabun cair. Oke, gas, kita mulai sikat. Awal-awal nggak usah dibilas air, nanti yang berikutnya sambil kita bilas air. Oke, disikat terus ya guys sampai bersih. Sekali-sekali dibilas dengan air. Nah, gitu. Nih kelihatan nih debunya nih. Kita bersihkan juga. Nah, ini tadi yang kenapa saya sebutkan tadi rotornya harus dilindungi, karena saat kita menyikat seperti ini ada percikan-percikan halus ya seperti ini yang bertebaran ke segala macam arah yang bisa mengenai rotor. Nah, cairan-cairan ini kan karena dari sprocket pasti mengandung minyak. Nah, itu yang mengakibatkan rem bisa sering bunyi karena rotornya sudah terkena percikan minyak saat dibersihkan. Itulah pentingnya melindungi rotor sebelum kita membersihkan sprocket. Kita sikat juga bagian-bagian bawahnya. Ini saya agak sulit putar karena terhalang kain, makanya dari arah bawah. Nanti kalau kurang bersih kita putar lagi sprocketnya. Nah, sprocketnya sudah lumayan nih guys. Lihat di celah-celah situ masih ada kotoran. Nah, kita gunakan sikat yang lebih panjang seperti ini ya. Dan seperti ini. Nah, baru kita sikatkan ke dalam. Nanti bisa sambil memutar crank. Bisa sambil memutar crank. Nah, ini saya sikat aja dulu terlebih dahulu yang kelihatan. Nah, tuh lihat guys, makin bersih kan? Celah-celahnya bersih. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah membersihkan puli. Lihat ini, kerak-keraknya, lihat. Nah, ini udah mengeras nih guys, mengeras luar biasa. Nah, kan? Sama juga puli bawah nih, kelihatan nih keraknya nih. Oke,
Nah nih. Tuh. Wah, kacau ya guys. Itu kelamaan nggak dibersihkan. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau saya duluan membersihkan rantai, saat dia bolak-balik melewatin puli, rantainya akan kotor kembali. Jadi alangkah baiknya kita bersihkan dulu sproket dan puli-pulinya agar dan juga nanti crank, agar lintasan rantainya sudah bersih sambil kita membersihkan rantainya. Oke, kita ambil sabun coleknya, kita taruhkan di sini sambil disikat. Demikian juga puli yang atas, sambil sekali-sekali disiram air biar olinya lepas, kotorannya itu ikut terseret air. Boleh sekali-sekali disemprot dengan cairan sabun cair biar lebih tokcer. Ini sekalian kita bersihkan RD-nya guys, mumpung sambil bersih-bersih sproket dan puli, RD juga kita bersihkan karena di sini suka kotor, berdebu, lumpur. Sekalian aja. Selanjutnya kita bersihkan crank. Nanti ada dua nih yang kita sikat, lihat nih. Oh, hitam juga guys. Sama nanti FD-nya kita bersihkan juga, lihat ada debu-debunya itu. Sabun coleknya kita sikat giginya. Dibersihkan dari sisi luar, nanti juga dari sisi baliknya. Ya seperti ini, dari sisi ini dan sisi ini. Ya, jadi sikat terus sampai bersih. Oke, jar besarnya sudah bersih, kita pindahkan rantainya ke jar besar. Supaya lebih cepat bersih guys, bisa sambil disiram selang seperti ini, sambil disabunin. Jadi kotorannya langsung terbilas ke bawah. Nah guys, setelah sproket pulinya sudah bersihan sama cranknya, sekarang kita bisa mulai membersihkan si rantai dengan menggunakan alat pembersih rantai. Handle-nya kita buka terlebih dahulu, ini ditekan, digeser, lalu ini ada tulisan open, panahnya ke depan, dorong ke depan, lalu dibuka. Nah, di dalamnya di sini ada sikat-sikat kecil yang akan berputar saat rantainya melewatin di sini. Jadi nanti rantai akan kita taruh posisi di sini dan di sini. Baru kita putar. Nah, sikat-sikat ini yang akan membersihkan rantainya. Oke. Sekarang kita isikan sabunnya. Oke. Lalu kita tambahkan sedikit air. Masukkan rantainya di sini seperti ini. Nah, jadi kita posisikan rantainya seperti ini guys, sebelum ditutup. Nah, setelah kita tutup, tinggal kita putar. Jadi diputar terus guys, ini seperti ini, kita kayuh terus. Ini juga kita tahan di sini alatnya sambil terus kita putar sampai nanti kelihatan semakin bersih rantainya. Nah guys, ternyata lengket banget dan kotor banget. Makanya sekarang saya mau taruh sedikit ini sabun colek.
Oke, kita ulang lagi. Oh iya guys, sebelum terlupa tadi, sebelum menggunakan alat ini, sebelum mulai diputar, jangan lupa kain penutup rotornya dibuka terlebih dahulu, karena kalau tertutup kain kita tidak bisa putar rodanya karena terhalang kainnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat sudah semakin bersih. Nih, udah saya gosok. Tuh, hampir tidak ada minyak sama sekali. Tuh, mantap guys. Jadi proses ini diulang, saya sudah mengulang 4 kali. Jadi buang airnya kosong, kita isi air sabun lagi, ulang lagi. Jadi hampir 4 kali baru mendapatkan hasil seperti ini. Oke, sudah bersih, kayaknya udah maksimal. Sekarang kita tinggal bilas dari air sabun. Maksudnya kita bilas pakai air biasa agar sabun-sabunnya lepas dari rantainya. Oke, sekarang kita bilas rantainya dengan menggunakan air dari selang untuk merontokkan sabun yang tadi kita oleskan di rantai. Nah, ini karena dipegang masih ada minyak nih guys. Nah, kita gunakan kain yang kita lumurin dengan sabun cair. Nah, baru kita sapukan ke ini guys, bersih ya. Tinggal sedikit-sedikit lagi. Nah, untuk finishing akhir sekalian mengeringkan rantai sebelum diminyakin, kita gunakan satu lap lagi untuk membersihkan rantai di tahap akhir menggunakan kain yang bersih. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita mulai. Masih ada hitam-hitam. Jadi yang kita bersihkan kan atas bawah. Nah, berapa kali putaran, lalu kiri kanan beberapa kali putaran, diulang terus sampai noda hitamnya semakin tipis. Nah guys, setelah tadi dikeringkan, kita lihat ya sudah tidak terlalu kotor lagi, masih ada sedikit-sedikit, tapi ya sudah lebih bersih, lebih baik daripada awal tadi. Jadi sebelum kita minyakin, ini kan udah cukup kering. Nah, biasa saya jemur sebentar di matahari biar keringnya maksimal ke sela-sela rantainya, biar tidak ada kandungan air lagi. Oke, kita jemur dulu.